Komando. Korem 181 Praja Viratama merupakan satu-satunya korem yang berada di bawah naungan Kodam 18 Kasuari. Korem dengan maskot Kakatua Raja ini turut menjaga keamanan di wilayah Papua Barat. Dan yang menariknya, mereka hanya memiliki 2 yonif, di antaranya Batalion 762 Virayuda Sakti dengan kualifikasi Rider khusus. Lalu seperti apakah kesigapan dan juga ketangkasan yonif ini? Kita simak liputan berikut ini. Komando Resor Militer 181 Praja Viratama atau disingkat Korem 181 Praja Viratama merupakan komando teritorial di bawah Kodam 18 Kasuari. Korem 181 ini memiliki wilayah tugas meliputi Provinsi Papua Barat. Korem 181 Sorong merupakan korem tipe A di bawah Kodam 18 Kasuari. Tugas serta fungsi utama korem ini yakni operasi militer dan pembinaan teritorial untuk menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka pertahanan negara di wilayah Papua Barat. Semua fungsi di atas secara struktural mendukung tugas pokok Kodam 18 Kasuari. Untuk jajaran Korem 181 Praja Viratama, itu kami di bawah Kodam 18 Kasuari. Ada 3 satuan besar, yaitu Satuan Komando Kewilayahan dan Satuan Tempur, yaitu Batalion 762. Melaksanakan fungsi utamanya, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 34. Kemudian, di dalam pembinaan teritorial, kami memiliki atau menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka pertahanan negara di wilayah Papua Barat, khususnya mendukung tugas pokok Kodam 18 Kasuari. Sedangkan wilayah tanggung jawab kami ada pembinaan teritorial di 12 kabupaten dan 1 kota. Jadi kita totalnya ada 13 wilayah. Yang pertama adalah Kabupaten Manowari. Kemudian Kabupaten Manowari Selatan atau Mansel, Kabupaten Teluk Wondama, Pegab, kemudian Sorong, Kota Sorong atau Kabupaten Sorong, kemudian Sorong Selatan, Tambrau, Maibrat, kemudian Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, dan Teluk Bintuni. Jadi total ada 13 kabupaten kota. Dalam membina dan menjaga keamanan wilayah teritorial, Korem 181 Praja Viratama memiliki satuan tempur khusus, yaitu Batalion Rider Khusus 762 Virayuda Sakti. Tugas pokok Satuan Rider Khusus 762 ini adalah mencari, mendekati, menemukan, dan menghancurkan musuh khususnya di wilayah darat Papua Barat. Keluar. Yang lain diam, yang lain diam. Yang lain diam. Sana. Masih cepat, Salah satu bentuk kesiapan dan ketangkasan prajurit Batalion Rider Khusus 762 Virayuda Sakti terlihat saat simulasi pembebasan sandera. Kesigapan dan keberanian prajurit diuji saat mereka harus berani dan cepat dalam mengambil keputusan demi menyelamatkan korban penyanderaan.
Khusus 762 Virayuda Sakti. Kami satuan berada di bawah Korem 181 Praja Viratama, Kodam 18 Kasuari. Untuk satuan raider khusus kami ini, kami tugas pokoknya adalah kami mencari, mendekati, menemukan, menghancurkan musuh, khususnya di wilayah darat, di jajaran ini dengan melaksanakan operasi RIT dan operasi mobil udara. Yaitu yang pertama kami menyiapkan kompi khusus, di mana kompi khusus ini berisi prajurit-prajurit yang mempunyai kemampuan khusus, didukung dengan perlengkapan khusus dan latihan-latihan khusus untuk menitik beratkan kepada permasalahan atau persoalan khusus, misalnya aksi terorisme, di mana dalam kompi khusus ini kami melaksanakan latihan secara rutin setiap saat, itu dengan mulai dari latihan pemantapan raider dan latihan pemeliharaan kemampuan raider. Jadi dengan harapan prajurit Yonif Raider Khusus 762 ini kami siap kapan saja untuk digerakkan dan melaksanakan perintah dari satuan atas apabila diperlukan. Sebagai prajurit rider dituntut harus selalu siap mengemban sebagai pasukan terdepan, bergerak cepat dan senyap dalam setiap pertempuran demi keutuhan Ibu Pertiwi. Tugas segenap prajurit jajaran Yonif Raider Khusus 762 adalah senantiasa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan operasional untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di wilayah Papua Barat. Sorong merupakan kota paling ramai di Papua Barat, baik dari segi penduduknya dan juga geliat ekonominya. Tapi sayangnya wilayah ini termasuk daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Untuk itu Korem 181 Praja Viratama melakukan kegiatan untuk mengantisipasi terhadap ancaman tersebut dengan melakukan simulasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh prajurit bersama masyarakat. Sorong merupakan salah satu kota paling ramai di Papua Barat dari segi penduduk dan geliat ekonominya. Tapi di sisi lain, wilayah Sorong di Provinsi Papua Barat termasuk daerah dengan tingkat kerawanan gempa bumi yang tinggi. Tidak usah terlalu panik, kita akan segera evakuasi kalian. Hal ini disebabkan karena wilayah Sorong merupakan daerah dengan banyaknya kejadian gempa bumi. Wilayah Papua, khususnya Sorong, adalah bagian dari lempeng tektonik yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana. Dan ini merupakan 3 lempengan yang ada di Indonesia. Dari perkiraan BMKG akan ada tsunami.
bersinergi dengan latihan penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan bersama instansi-instansi seperti BNPB, Basarnas, PMI, dan instansi Pemda. Selamat siang adik-adik. Kita akan menyanyi lagu Ada Gempa ya, semuanya berdiri. Ayo. Oke. Semuanya belakang bisa dengar. Lindungi kepala, kalau ada gempa, masuk belum meja. Bencana alam merupakan suatu peristiwa luar biasa yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi kita semua, baik harta, benda, maupun jiwa. Oleh karena itu, dalam penanganan bencana alam diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, dan terintegrasi, sehingga bencana alam tersebut dapat tertangani secara optimal baik pada saat terjadinya bencana maupun pasca terjadinya bencana alam. Selamat bertugas. Tetap semangat. Baik, untuk latihan ini, latihan penanggulangan bencana alam, ini merupakan program dari TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan setiap tahun. Latihan penanggulangan bencana alam ini memang mempunyai tujuan, yaitu untuk memelihara, meningkatkan kemampuan perorangan maupun satuan dari setiap prajurit jajaran Korem 181 Praja Viratama, dan latihan juga untuk bersinergi dalam melaksanakan latihan penanggulangan bencana alam ini dengan instansi-instansi, contohnya kayak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Palang Merah Indonesia, pemerintah daerah, Badan Basarnas, demikian. Untuk wilayah Papua pada umumnya dan Sorong pada khususnya, ini merupakan daerah bagian daripada lempeng tektonik yang sewaktu-waktu memang akan bisa terjadi bencana. Dan ini merupakan 3 lempeng yang ada di Indonesia, sehingga memang setiap prajurit aparat yang ada di daerah Korem ini harus selalu melaksanakan latihan. Dengan diadakannya simulasi ini, para prajurit bisa lebih siap dalam menangani hal terburuk yang akan terjadi di wilayah Papua Barat. Serta diharapkan latihan penanggulangan bencana alam ini bisa menjadi suatu program tetap TNI dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam dan melaksanakan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tujuan dilaksanakannya latihan ini adalah untuk melatih para anggota dalam rangka menangani dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi, seperti gempa bumi dan tsunami yang memang sangat berpotensi terjadi di wilayah ini. Kira-kira daerah mana yang kami patroli, nah daerah sekitar sini kami jaga, sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang masuk memakai alat penyelam atau alat potasium untuk membuat laut menjadi rusak. Siapa yang tidak tahu tentang Raja Ampat? Keindahan alamnya sudah sangat terkenal, bahkan diakui hingga ke mancanegara. Dan guna menjaga stabilitas keamanan, para prajurit senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga keamanan dan juga situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Dan menariknya, prajurit asli Raja Ampat turut andil dalam menjaga keamanan dan mensejahterakan masyarakat di Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kepulauan yang berada di ujung barat laut Pulau Papua. Raja Ampat memang sudah dikenal luas sebagai tambang emas bagi para penggila petualangan. Sedangkan bagi para penyelam dalam dan luar Indonesia, Raja Ampat dianggap sebagai surga yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sejak dahulu, kawasan Pulau Raja Ampat, Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Kebanyakan dari mereka sengaja mengunjungi wisata ini untuk melihat keindahan biota dan terumbu karang bawah laut yang menakjubkan. Untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Raja Ampat,
Maka dari itu Kodim 1805 Raja Ampat hadir. Keberadaan Kodim 1805 Raja Ampat sangat penting untuk mengawal wilayah Raja Ampat tetap aman dari ancaman yang ada. Ayo, persiapan berangkat. Koordinasi kerap dilakukan untuk menjaga daerah destinasi wisata yang kesohor ini. Salah satunya adalah illegal fishing. Raja Ampat menjadi salah satu perairan yang terancam dengan adanya illegal fishing. Saya selaku Babinsa, saya mendapat informasi dari Bapak, kira-kira daerah mana yang kami patroli, karena daerah sekitar sini kami jaga, jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang masuk memakai alat penyelam atau alat potasium untuk membuat laut ini jadi rusak. Jadi pulau ini, terus pulau Freewen ini juga termasuk itu spot. Jadi memang kami jaga selama ini. Makanya kami selalu informasikan ke Bapak Babinsa, maksudnya supaya kita bisa jaga sama-sama, patroli sama-sama. Selanjutnya untuk menjaga wilayah Raja Ampat, yaitu saya sebagai anak putra daerah Raja Ampat, ya saya menjaga supaya Raja Ampat ini selalu damai, sejahtera, di mana masyarakat hidup damai. Dan saya bertekad untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Biar ke depan kami akan hidup lebih baik dan sukses lagi demi kebanggaan negara dan kesatuan kami. Saya selaku Babinsa, saya harus mendekatkan diri kepada masyarakat karena begitu banyak sekali masyarakat yang harus saya pelajari selaku Babinsa, banyak tantangan. Tetapi saya selaku Babinsa, saya mengambil hati masyarakat, hati rakyat dengan baik supaya saya mendekatkan diri dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh pemuda, tokoh adat, maka saya harus menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat saya. Dan terlebih lagi saya menekan kepada mereka untuk menjaga keamanan, kenyamanan diri, kenyamanan seluruhnya di kampung. Bahkan jaga laut, hasil utang, burung-burung kami jaga semua. Karena itu kami, masyarakat Raja Ampat hidup dengan hasil laut yang begitu luar biasa. Tidak akan pernah ada habisnya jika kita membahas mengenai Raja Ampat. Keindahan alamnya, pariwisatanya, bahkan keramat tamahan dari para penduduknya. Tapi sayang sekali 30 menit sudah saya menemani pemirsa dan artinya saya Grace Blessing harus pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam komando!
Metro TV, knowledge to elevate.